Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku masih ingat hari-hari itu, hari-hari ketika segalanya terasa begitu sempurna. Ryan dan aku baru saja menikah setahun lalu, dan kebahagiaan kami seperti tak ada habisnya. Setiap pagi dimulai dengan tawa ringan di dapur saat kami mempersiapkan sarapan bersama, meski lebih sering salah satu dari kami mengacaukannya. Ryan selalu bercanda bahwa aku adalah juru masak terburuk sepanjang sejarah, tapi matanya selalu berbinar setiap kali ia menyantap makanan yang kubuat. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana namun nyaman. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto perjalanan kami. Beberapa di antaranya adalah hasil jepretan spontan di pantai, gunung, atau tempat-tempat kecil yang tak banyak diketahui orang. Ryan adalah seorang insinyur sipil yang bekerja keras untuk masa depan kami, sementara aku bekerja sebagai editor lepas di rumah. Meski kadang-kadang pekerjaan kami membuat kami sibuk, kami selalu meluangkan waktu untuk saling mendengarkan dan tertawa bersama. Namun, semua kebahagiaan itu berubah dalam sekejap mata pada suatu sore di bulan April. Aku masih ingat jelas bagaimana telepon berdering tepat saat aku tengah menonton film favorit kami di sofa. Suara di ujung telepon itu dingin dan tanpa emosi. "Ibu, Aisyah, suami Anda mengalami kecelakaan mobil. Saat ini dia sedang dilarikan ke rumah sakit." Dunia rasanya runtuh seketika. Aku bahkan tidak bisa mengingat bagaimana aku sampai di rumah sakit. Hanya ingatan tentang tangisku yang tak terhentikan dan tubuh Ryan yang terbaring kaku di ruang ICU. Dokter memberitahuku bahwa Ryan mengalami cedera otak parah akibat benturan hebat dan kemungkinan besar akan koma untuk waktu yang lama. Selama beberapa minggu pertama, aku merasa hampa. Segala sesuatu yang dulu membawa kebahagiaan kini terasa kosong. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa Ryan membutuhkanku. Ia mungkin tidak sadar, tetapi ia membutuhkan seseorang yang tetap berada di sisinya. Jadi aku memutuskan untuk melepaskan pekerjaan freelance-ku dan fokus sepenuhnya merawat Ryan. Setiap hari aku datang ke rumah sakit membawa buku favorit kami. Aku membacakan cerita-cerita pendek padanya, berharap suaraku bisa menembus alam bawah sadarnya. Kadang-kadang, aku juga memutar lagu-lagu kesukaannya, berharap nada-nada itu bisa menyentuh hatinya. Teman-teman sekantor Ryan juga sering datang menjenguk, termasuk Vina, rekan kerja yang tampak sangat peduli pada Ryan. Ia sering membantu dengan hal-hal kecil, seperti membawakan makanan, atau sekadar menemani aku berbincang agar aku tidak merasa sendirian. Di tengah rasa lelah fisik dan mental yang semakin menumpuk, kenangan indah tentang kami berdua menjadi penguat utamaku. Aku ingat janji-janji yang pernah kami ucapkan di altar pernikahan. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Aku bertekad untuk terus memegang teguh janji itu, apapun yang terjadi. Tapi, aku tidak pernah tahu bahwa ujian ini hanya permulaan. Dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kami selamanya, hari-hari berlalu tanpa perubahan signifikan. Ryan masih terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya dipenuhi selang infus dan monitor yang berbunyi setiap detik. Dokter memberitahu bahwa kondisi Ryan stabil, tetapi tidak ada indikasi kapan ia akan sadar. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati. Kita hanya bisa menunggu. Menunggu, aktivitas paling melelahkan yang pernah kujalani. Aku mulai menyusun rutinitas harian agar tidak kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Pagi-pagi sekali, aku bangun untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum pergi ke rumah sakit. Aku membawa buku-buku favorit kami, kadang-kadang makanan ringan, atau bahkan beberapa mainan kecil yang dulu sering kami gunakan saat bercanda. Semua itu kupikir bisa membantu Ryan merasa lebih dekat dengan dunia luar. Setiap hari, aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin dan lemas. Aku membacakan cerita-cerita pendek, berbicara tentang hal-hal sepele seperti cuaca hari, itu, atau sekadar berbisik, "Ryan, aku di sini, kembalilah padaku." Kadang-kadang, aku juga menceritakan kenangan-kenangan indah kami. Pertemuan pertama di kantor teman, kencan pertama yang berantakan karena hujan deras, hingga momen-momen ketika kami memutuskan untuk menikah. Setiap kata yang kuucapkan adalah doa diam-diam,
agar suamiku ini mendengarnya dan pulih. Namun, ada kalanya aku merasa lelah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ada malam-malam ketika aku pulang ke apartemen kosong itu dan menangis tanpa suara. Kenangan-kenangan manis yang dulu membawa kebahagiaan kini terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. Aku takut. Takut jika Ryan tidak akan pernah bangun. Takut jika semua ini sia-sia. Dan yang paling menakutkan, aku takut kehilangan diriku sendiri dalam proses ini. Di tengah-tengah kegelapan itu, Vina menjadi salah satu orang yang cukup sering hadir. Ia datang sekitar 2 kali seminggu, membawa makanan atau sekadar menemaniku di ruang tunggu saat aku butuh istirahat sejenak. Awalnya, aku merasa bersyukur memiliki seseorang yang peduli pada Ryan seperti aku. Kami berbincang tentang pekerjaan Ryan, tentang bagaimana ia adalah rekan kerja yang sangat dihormati di kantor. Vina juga sering bercerita tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan Ryan sebelum kecelakaan itu, mencoba mengalihkan pikiranku dari kecemasan yang terus menghantui. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Vina ketika ia berbicara tentang Ryan yang membuatku sedikit tidak nyaman. Matanya terlihat begitu penuh perhatian, seolah-olah ada lebih dari sekadar rasa hormat terhadap seorang rekan kerja. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya imajinasiku saja. Lagi pula, apa yang harus kurasakan? Cemburu? Ryan adalah suamiku, dan dia sedang koma. Tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka, kan? Meski demikian, ada kalanya aku merasa kesendirian ini begitu berat. Orang tuaku sering menelepon untuk menanyakan kabarku, tapi aku selalu berusaha terdengar tegar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku tahu mereka ingin aku pulang dan beristirahat, tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan Ryan sendirian? Rumah sakit ini adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa dekat dengannya. 8 bulan berlalu dalam pola yang sama. Harapan, kekecewaan, dan penantian panjang. Tubuhku semakin kurus. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas, dan energiku semakin habis. Namun, tekadku tidak pernah goyah. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, Ryan akan membuka matanya dan tersenyum padaku seperti dulu. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Dan tepat ketika aku hampir kehilangan harapan, sebuah keajaiban kecil terjadi. Suatu pagi, saat aku sedang membacakan cerita pendek favorit Ryan, aku merasakan genggamannya yang lemah di tanganku. Itu sangat halus, hampir tidak terasa, tapi aku yakin itu nyata. Aku langsung berdiri dan memanggil perawat, berharap bahwa ini adalah awal dari pemulihan Ryan. Beberapa jam kemudian, dokter memberitahuku bahwa Ryan menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Hatiku berdebar-debar. Setelah 8 bulan penuh penderitaan, akhirnya ada secercah cahaya di ujung terowongan. Namun, aku tidak tahu bahwa cahaya itu akan membawa aku pada gelap yang lain. Setelah 8 bulan yang terasa seperti keabadian, akhirnya Ryan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Awalnya hanya gerakan-gerakan kecil di jarinya, lalu perlahan-lahan ia bisa membuka matanya, meski hanya sesaat. Dokter memberitahuku bahwa ini adalah langkah besar dalam proses penyembuhannya. Mereka memperingatkan bahwa pemulihan penuh akan memakan waktu, tapi aku tidak peduli. Yang penting, Ryan hidup, dan dia mulai sadar. Aku masih ingat jelas hari ketika Ryan pertama kali mengenali suaraku. Saat itu, aku sedang duduk di sampingnya, berbicara tentang kenangan kami saat liburan ke pantai 2 tahun lalu. Tiba-tiba, ia berusaha mengangkat tangannya, meskipun sangat lemah dan menyentuh bahuku. Aku langsung menangis, tak mampu menahan emosi yang membanjiri hatiku. Ryan, bisikku, mencengkeram tangannya erat-erat. Kau mendengarku, kan? Kau akan baik-baik. Zaya. Meski Ryan belum bisa bicara atau bergerak dengan normal, kehadirannya kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Matanya yang dulu kosong mulai menunjukkan cahaya kehidupan. Setiap kali ia melihatku, meskipun hanya sekilas, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segala sesuatu yang sempat hancur. Namun, proses pemulihan bukanlah hal yang mudah. Ryan harus menjalani fisioterapi intensif untuk memulihkan fungsi tubuhnya.
Ada kalanya ia frustrasi karena tidak bisa melakukan hal-hal sederhana seperti menggerakkan kakinya atau mengucapkan kata-kata. Aku selalu ada di sisinya, mencoba menenangkan dan memberinya semangat. Setiap kemajuan kecil, seperti ketika ia berhasil, menggenggam sendok untuk pertama kalinya, dirayakan sebagai kemenangan besar. Di tengah semua ini, Vina masih sering datang menjenguk. Ia membawa buah-buahan segar, atau kadang-kadang bunga untuk menghiasi ruangan Ryan. Dia pasti senang melihatmu setiap hari, katanya suatu sore sambil tersenyum padaku. Aku mengangguk pelan, meski ada bagian dari diriku yang tetap merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Entah kenapa, tatapan Vina pada Ryan terkadang membuatku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Fokus utamaku adalah Ryan. Kami mulai membangun kembali hubungan kami pelan-pelan. Meski ia belum bisa berbicara banyak, aku tahu bahwa ia menyadari keberadaanku. Kadang-kadang, ia mengangguk pelan ketika aku bertanya sesuatu, atau memberikan senyuman tipis ketika aku bercanda tentang masa-masa bodoh kami dulu. Semua itu membuatku merasa bahwa kami sedang menuju kebahagiaan yang dulu pernah kami miliki. Beberapa minggu kemudian, dokter memberi izin bagi Ryan untuk pulang ke rumah. Tentu saja kondisinya masih jauh dari normal. Ia membutuhkan bantuan untuk berjalan, makan, dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Namun, aku bersedia melakukan apapun demi memastikan ia nyaman dan aman. Apartemen kami disesuaikan dengan kebutuhan fisiknya. Meja-meja dipindahkan agar tidak menghalangi jalannya, dan kursi roda kecil disiapkan jika ia merasa terlalu lelah untuk berdiri. Hari-hari pertama di rumah adalah campuran antara harapan dan tantangan. Ryan masih sering merasa frustrasi dengan kondisi tubuhnya, dan aku bisa melihat rasa putus asa di matanya. Namun, aku selalu berusaha menghiburnya. Kita sudah melalui 8 bulan yang panjang, Ryan. Kataku suatu malam sambil menyuapinya, makan malam. Sekarang kita hanya perlu melalui beberapa minggu lagi, oke? Ia mengangguk pelan, meski tatapannya masih tampak kosong. Aku tahu bahwa ia butuh waktu untuk benar-benar pulih, baik secara fisik maupun mental, tapi aku percaya bahwa kami bisa melakukannya bersama-sama. Namun, ada satu hal yang mulai menggangguku. Sejak Ryan pulang ke rumah, Vina semakin sering datang berkunjung. Awalnya, kunjungannya masih terasa wajar. Ia membantu membawakan barang-barang atau sekadar mengecek apakah Ryan membutuhkan sesuatu. Tetapi lama-kelamaan, frekuensi kunjungannya meningkat, dan cara ia berbicara dengan Ryan mulai terdengar intim. Suatu sore, saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Itu adalah tawa ringan, seperti dua orang yang saling mengenal dengan sangat dekat. Hatiku berdenyut aneh. Apakah aku hanya terlalu sensitif? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Untuk sementara, aku memilih diam. Aku tidak ingin merusak momen kebahagiaan Ryan yang baru saja mulai pulih. Tapi di sudut hatiku, bayangan-bayangan kecurigaan mulai tumbuh, membayangi harapan baru yang telah kami bangun bersama. Beberapa minggu setelah Ryan pulang ke rumah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal Vina yang semakin sering datang berkunjung, tetapi juga sikap Ryan terhadapku. Sejak awal, aku tahu bahwa pemulihan dari koma bukanlah proses yang mudah, baik secara fisik maupun mental. Namun, ada perubahan halus dalam dirinya yang sulit untuk diabaikan. Ryan tampak lebih pendiam daripada biasanya. Ketika aku mencoba membicarakan masa depan kami, rencana untuk bepergian lagi, atau bahkan sekadar makan malam bersama teman-teman lama, ia hanya mengangguk tanpa antusiasme. Bahkan, ketika aku bercanda tentang momen-momen bodoh kami dulu, ia hanya tersenyum tipis, seolah tidak benar-benar mendengarkan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah efek dari trauma dan kelelahan fisiknya. Tapi ada bagian dari hatiku yang mulai merasa ragu. Vina masih sering datang ke rumah. Awalnya, kunjungannya terasa wajar. Ia membawa makanan atau membantu membersihkan rumah sementara aku fokus merawat Ryan. Namun, akhir-akhir ini,
Aku mulai memperhatikan bahwa ia sering tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Kadang-kadang, mereka berbicara dengan suara pelan di ruang tamu, dan aku bisa melihat senyum penuh makna di wajah mereka. Mereka tertawa bersama, seperti dua orang yang memiliki rahasia yang tak ingin dibagikan kepada orang lain. Suatu sore, aku sedang menyiapkan teh di dapur ketika aku mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Aku tidak sengaja mendengarnya, tapi kata-kata itu tetap terngiang di telingaku. "Kamu sudah jauh lebih baik sekarang," kata Vina dengan nada lembut. "Aku senang melihatmu seperti ini." "Terima kasih atas semua dukunganmu," jawab Ryan. Suaranya terdengar hangat. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Jantungku berdetak lebih cepat. Entah kenapa, kalimat itu terdengar begitu intim, seolah ada hubungan yang lebih dalam di balik kata-kata mereka. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Lagi pula, Vina adalah teman kerja Ryan. Bukankah wajar jika mereka saling mendukung? Namun, semakin hari, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman ini. Ada kalanya aku menangkap tatapan Vina pada Ryan yang terasa terlalu lama, terlalu intens. Dan Ryan, dia tampaknya tidak menyadari betapa canggungnya situasi ini bagi diriku. Atau mungkin dia sadar, tapi memilih untuk tidak peduli. Puncaknya terjadi ketika aku pulang lebih awal dari kunjungan rutin ke orang tuaku. Biasanya aku memberitahu Ryan terlebih dahulu jika aku akan pulang lebih cepat, tapi kali itu aku lupa. Saat aku membuka pintu apartemen, aku langsung mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku berjalan ke arah suara itu dan mendapati Vina dan Ryan duduk berdekatan di sofa, tertawa lepas seperti sepasang kekasih. Tangan Vina menyentuh lengan Ryan dengan gerakan yang terlihat sangat akrab. Saat itu, dunia rasanya berhenti berputar. Aku berdiri di ambang pintu, terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Vina dan Ryan langsung terdiam saat menyadari kehadiranku. Wajah Vina memucat, sementara Ryan tampak bingung, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. "Aisyah," Ryan akhirnya berbicara, suaranya terdengar gugup. "Kau pulang lebih awal." Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kering, dan dadaku sesak seperti dipenuhi batu besar. Aku hanya menatap mereka bergantian, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Tanpa berkata apapun, aku berbalik dan masuk ke kamar tidur, menutup pintu di belakangku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku berjuang mati-matian untuk Ryan, melepaskan segalanya demi dirinya, dan inilah hasilnya. Dia membiarkan wanita lain masuk ke dalam hidup kami dengan cara yang begitu intim. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar. "Aisyah, kita perlu bicara," kata Ryan dari luar. Suaranya terdengar cemas, tapi aku tidak bisa menatap matanya saat ini. Aku hanya ingin sendirian, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Aku tidak ingin berada di dekat Ryan, apalagi setelah apa yang kulihat. Hatiku hancur. Segala harapan dan impian tentang masa depan kami bersama mulai runtuh satu persatu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Namun, di tengah kehancuran ini, ada satu hal yang aku yakini. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkanku sepenuhnya. Jika Ryan memilih untuk berpaling padaku, maka aku harus menemukan cara untuk bertahan tanpa dirinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar, seperti roda yang tak pernah berhenti. Aku terbaring di sofa ruang tamu, memandangi langit-langit yang gelap, sementara adegan tadi sore terus terngiang dalam benakku. Tawa Vina dan Ryan, tatapan mereka yang begitu intim, dan cara Vina menyentuh lengan Ryan dengan gerakan penuh keakraban, semua itu seolah-olah menghantui setiap sudut pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah paham, mungkin aku hanya lelah dan terlalu banyak berpikir. Namun, semakin aku mencoba menepis perasaan itu, semakin dalam luka itu terasa. Bagaimana bisa aku salah paham? Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Ryan tidak membantah apapun saat aku masuk ke ruangan itu.
Dia hanya duduk di sana, tampak bingung dan bersalah. Suara ketukan pintu kamar tadi malam masih terdengar jelas di telingaku. "Aisyah, kita perlu bicara," katanya dengan nada cemas. Tapi aku tidak bisa menghadapinya. Aku tidak siap untuk mendengar apapun yang akan dia katakan. Apakah dia akan mengakui bahwa ada sesuatu antara dia dan Vina? Ataukah dia akan berbohong demi menjaga perasaanku? Entah bagaimana, kedua kemungkinan itu sama-sama menyakitkan. Pagi datang tanpa memberikan jawaban. Ketika aku keluar dari ruang tamu, Ryan sudah duduk di meja makan. Wajahnya muram. Ia tampak ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku memilih diam, berusaha menahan air mata yang terus-menerus mengancam akan jatuh. Kami makan dalam keheningan yang berat, hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang memecah kesunyian. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku tidak tahu harus pergi kemana, tapi aku hanya ingin menjauh dari apartemen, ini dari Ryan, dan dari semua kenangan yang kini terasa seperti pisau tajam di hatiku. Aku berjalan tanpa tujuan, sampai akhirnya aku menemukan diriku di sebuah kafe kecil, yang sering kami kunjungi dulu. Dulu, tempat ini adalah salah satu tempat favorit kami. Tempat di mana kami biasa tertawa, bercanda, dan merencanakan masa depan. Sekarang, segalanya terasa asing dan kosong. Saat aku duduk di sudut kafe, telepon genggamku berdering. Panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Aku ragu-ragu sejenak sebelum menjawabnya. "Halo," ucapku pelan. "Halo, ini Vina," kata suara di ujung telepon. Hatiku langsung berdebar kencang. Kenapa dia meneleponku? "Maaf mengganggu, tapi aku ingin menjelaskan tentang kemarin," lanjutnya cepat, seolah takut aku akan memutus panggilannya. "Apa yang kamu lihat? Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa sinis. "Benarkah? Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Vina? Kalian duduk begitu dekat, tertawa seperti sepasang kekasih, dan kau menyentuhnya dengan begitu santai. Apa itu juga bukan seperti yang aku pikirkan?" Vina terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Ryan, dia sedang melewati masa sulit. Aku hanya mencoba membantunya sebagai teman. Teman yang duduk begitu dekat dengannya di rumahku. Teman yang membuatku merasa seperti orang bodoh karena telah berjuang mati-matian untuk suamiku. Hanya untuk melihat dia memilihmu." Suaraku bergetar, penuh amarah dan kekecewaan. "Aku tidak memintanya untuk memilihku," balas Vina dengan nada defensif. "Aku hanya berada di sana untuknya ketika dia butuh dukungan. Kamu tidak ada di sampingnya selama berbulan-bulan, Aisyah. Aku hanya mengisi kekosongan itu." Kata-katanya seperti cambukan bagi hatiku. Aku tahu ia tidak sepenuhnya salah. Selama 8 bulan Ryan koma, aku memang lebih fokus pada pemulihan fisiknya daripada kebutuhan emosionalnya. Tapi bagaimana bisa ia, seorang teman kerja, merasa berhak mengambil alih posisiku sebagai istrinya? Aku memutuskan percakapan itu dengan dingin. "Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Ini sudah cukup. Biarkan aku tenang." Setelah itu, aku mematikan telepon dan menangis tanpa suara di sudut kafe. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk menghindari Ryan sebisa mungkin. Aku pulang larut malam, kadang-kadang tidur di sofa agar tidak harus berbagi tempat tidur dengannya. Hidup kami berubah menjadi pertarungan diam-diam, dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Namun, puncak dari semua ini terjadi pada suatu malam. Aku pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati pintu apartemen sedikit terbuka. Aku masuk dengan hati-hati, dan ketika aku melangkah ke kamar tidur, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku hancur seketika. Ryan dan Vina berada di ranjang kami, tubuh mereka saling bertautan. Mereka tidak menyadari kehadiranku hingga aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Waktu seolah berhenti. Ryan terlihat panik, sementara Vina menutupi tubuhnya dengan spray, wajahnya pucat pasi. "Aisyah," Ryan akhirnya berbicara, suaranya gemetar. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan.
Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Tidak seperti yang kupikirkan. Lalu apa, Ryan? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Di ranjang kami. Apa ini cara kalian berterima kasih padaku karena telah merawatmu selama 8 bulan? Ryan tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di sana, tampak seperti orang yang kehilangan arah. Vina, di sisi lain, buru-buru berpakaian dan meninggalkan apartemen tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, mencoba menenangkan napasku yang tidak beraturan. Kemudian aku mengambil tas kecil dari lemari dan mulai memasukkan beberapa barang ke dalamnya. Pakaian, sikat gigi, dan beberapa perlengkapan lainnya. Aku tidak membawa banyak hal, hanya cukup untuk beberapa hari. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ryan, suaranya penuh rasa bersalah. Aku pergi, jawabku dingin. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang tidak bisa menghargai pengorbananku. Tanpa menoleh ke belakang, aku meninggalkan apartemen itu, meninggalkan kehidupan yang pernah kujanjikan akan kubela sampai akhir. Malam itu, aku melangkah keluar dari apartemen dengan tas kecil di tangan, dan hati yang hancur berkeping-keping. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari Ryan, dari Vina, dan dari semua kenangan yang kini terasa seperti bayangan hitam dalam hidupku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah kakiku dipenuhi timah. Namun, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa kujalani jika aku ingin bertahan. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Mereka tinggal di pinggiran kota, tempat yang selalu membawa ketenangan bagi siapapun yang datang. Selama beberapa bulan terakhir, mereka sering menawarkan diri untuk membantuku, tapi aku selalu menolak karena merasa harus mandiri. Kini, aku tidak punya pilihan lain. Aku membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Ketika aku sampai di depan pintu rumah mereka, air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Ibu langsung membukakan pintu saat mendengar suara dering bel. Begitu ia melihat wajahku yang sembab, ia langsung memelukku erat, seperti ibu yang mencoba melindungi anaknya dari badai dunia luar. Ayah duduk di ruang tamu, memandangiku dengan ekspresi prihatin. Tanpa banyak bicara, mereka membawaku masuk dan memberiku secangkir teh hangat. Apa yang terjadi, Nak? Tanya ibu lembut, menggenggam tanganku. Aku mencoba menjelaskan semuanya, tapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. Akhirnya, aku hanya mengatakan bahwa Ryan telah mengkhianatiku. Bahwa setelah semua yang kulakukan untuknya, dia memilih untuk berselingkuh dengan teman kerjanya. Ibu dan ayah mendengarkanku dengan sabar, tanpa menyela atau memberikan nasihat. Mereka hanya membiarkanku menangis, membiarkanku melepaskan semua beban yang selama ini kupendam sendirian. Beberapa hari pertama di rumah mereka terasa sangat berat. Aku sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk tentang Ryan dan Vina. Kadang-kadang, aku juga terbangun hanya untuk menangis tanpa alasan yang jelas. Tapi, perlahan-lahan, kehadiran orang tuaku mulai membantu menyembuhkan luka batin yang dalam. Mereka tidak pernah memaksaku untuk berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Mereka hanya ada di sana, memberiku cinta dan dukungan tanpa syarat. Ibu sering mengajakku memasak di dapur, sesuatu yang jarang kulakukan sejak menikah. Masak itu bisa menenangkan pikiran, katanya suatu sore sambil tersenyum padaku. Kami membuat hidangan-hidangan favorit masa kecilku, dan meski rasanya tidak semulus dulu, aku merasa sedikit lebih baik setelah melakukannya. Ayah, di sisi lain, sering mengajakku berjalan-jalan di taman kecil di dekat rumah. Dia tidak banyak bicara, tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk membuatku merasa lebih tenang. Lambat laun, aku mulai mencoba mencari makna baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk kembali bekerja sebagai editor lepas, sesuatu yang kutinggalkan demi merawat Ryan. Awalnya, aku ragu apakah aku masih bisa melakukannya setelah sekian lama vakum. Tapi ternyata, pekerjaan ini membantu mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang masih tersisa. Aku mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana. Membaca naskah yang menarik,
berkomunikasi dengan penulis baru, atau bahkan sekadar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Namun, ada kalanya aku masih merasa kosong. Ketika malam tiba dan aku duduk sendirian di kamar tidur lamaku, ingatan tentang Ryan dan semua yang kami alami bersama seringkali muncul tanpa permisi. Aku mencoba mengingatkan diriku bahwa aku telah melakukan yang terbaik untuknya, bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya salahku. Tapi kadang-kadang, aku tetap merasa gagal. Gagal menjadi istri yang cukup baik. Gagal menjaga hubungan kami tetap utuh. Suatu sore, ibu duduk di sampingku di teras rumah. Matahari mulai tenggelam, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. "Nak," katanya pelan, "kamu tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup. Terkadang, orang-orang yang kita cintai membuat keputusan yang salah. Tapi itu bukan berarti kamu tidak layak dicintai." Aku menatapnya, air mata mulai menggenang di mataku. Bagaimana caranya aku bisa melupakan semua ini, Bu? Bagaimana caranya aku bisa memulai lagi? Ibu tersenyum lembut. Kamu tidak perlu melupakannya. Kamu hanya perlu belajar menerimanya. Dan ketika waktunya tepat, kamu akan menemukan cara untuk bangkit. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Aku tahu bahwa proses penyembuhan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang mencintaiku dan akan selalu mendukungku, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa lebih ringan. Bukan berarti rasa sakit itu hilang sepenuhnya. Itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai hidupku. Aku mulai belajar mencintai diri sendiri kembali. Belajar bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan, meskipun dunia pernah mengecewakanku. Aku juga mulai merencanakan hal-hal baru. Mungkin suatu hari nanti aku bisa bepergian sendiri, mencoba hobi baru, atau bahkan membuka lembaran baru dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang belum pernah kuduga. Karma. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan Ryan dan memulai hidup baru bersama orang tuaku. Aku mulai menemukan ritme dalam kehidupan yang kini terasa lebih tenang, meski bayang-bayang masa lalu masih sesekali muncul tanpa diundang. Namun, aku belajar untuk tidak lagi larut dalam rasa sakit itu. Aku mencoba fokus pada hal-hal yang membuatku bahagia. Pekerjaan lepas yang kini mulai lancar, waktu berkualitas bersama keluarga, dan perlahan-lahan, aku mulai membuka diri untuk bertemu orang-orang baru. Suatu pagi yang biasa, aku sedang menikmati sarapan dengan ibu di dapur, ketika telepon genggamku berbunyi. Nomor yang tak kukenal muncul di layar. Aku ragu-ragu sejenak sebelum menjawabnya, khawatir akan mendengar suara Ryan di ujung telepon. Tapi ternyata bukan dia. Suara di sana terdengar asing, seorang wanita. "Halo, ini Vina," katanya pelan. Jantungku langsung berdebar mendengar namanya. Kenapa dia meneleponku? Apa yang bisa dikatakannya setelah semua yang telah terjadi? Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Lanjutnya cepat, seolah-olah takut aku akan memutus panggilan. "Ryan, dia mengalami stroke parah beberapa hari lalu. Sekarang dia dirawat di rumah sakit." Aku terdiam, tidak tahu harus merasakan apa. Sebagian dari diriku merasa lega, karena nasib telah membalas semua pengkhianatannya. Tapi ada bagian lain yang tetap merasa iba. Meskipun dia telah menyakitiku, Ryan pernah menjadi cinta pertamaku, orang yang dulu kubela mati-matian selama 8 bulan penuh penderitaan. Mendengar bahwa dia sedang berjuang melawan penyakit serius membuat hatiku bergejolak campur aduk. "Kenapa kamu memberitahuku ini?" tanyaku akhirnya. Suaraku dingin dan datar. Aku tidak tahu harus berbuat apa," jawab Vina. Nada suaranya terdengar putus asa. "Aku sudah meninggalkannya. Setelah kejadian itu, aku pikir kami bisa memulai sesuatu yang baru, tapi ternyata dia tidak bisa pulih sepenuhnya. Dia butuh seseorang yang peduli padanya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak cukup kuat." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Vina, wanita yang begitu dekat dengan Ryan hingga merusak pernikahanku, akan meninggalkannya begitu saja saat dia membutuhkan dukungan paling besar. Ini adalah karma yang sempurna, pikirku. Mereka berdua telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini mereka menuai hasilnya.
Setelah mengakhiri percakapan dengan Vina, aku duduk diam di kursi dapur, memandangi secangkir teh yang mulai dingin. Ibu memperhatikanku dengan khawatir. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang sebelum menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ibu mendengarkanku tanpa menginterupsi, lalu meletakkan tangannya di atasku. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang saling bertentangan. Haruskah aku pergi ke rumah sakit untuk melihatnya? Apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa Ryan, pria yang dulu kucintai, kini terbaring di ranjang rumah sakit dalam kondisi yang mungkin lebih buruk daripada sebelumnya? Atau haruskah aku membiarkan karma bekerja? Tanpa campur tangan, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan untuk Ryan, tapi untuk diriku sendiri. Aku perlu melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari pilihannya sendiri, bukan karena keputusanku meninggalkannya. Aku butuh penutupan. Ketika aku sampai di rumah sakit, suasana di ruang rawatnya sangat berbeda dari ingatanku tentang masa-masa ketika Ryan koma dulu. Kali ini, tidak ada kerumunan teman atau kolega yang datang menjenguk. Hanya ada beberapa perawat yang sibuk mondar-mandir, dan satu dokter yang tampak lelah menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga yang hadir. Ketika aku masuk ke kamarnya, aku melihat Ryan terbaring di ranjang. Tubuhnya lemah dan wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat. Matanya tertutup rapat, dan alat-alat medis mengeluarkan bunyi-bunyi monoton yang mengingatkanku pada masa-masa gelap 8 bulan lalu. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikannya tanpa mengeluarkan suara. Hatiku terasa kosong. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kesedihan mendalam. Hanya ada kehampaan yang aneh, seolah aku sedang mengamati seseorang yang pernah kucintai, tapi kini sudah menjadi orang asing bagiku. Seorang perawat mendekat dan memberitahuku bahwa Ryan mungkin tidak akan sembuh sepenuhnya. Stroke yang dialaminya telah merusak sebagian besar fungsi tubuhnya, termasuk kemampuan berbicara dan bergerak. Keluarganya belum datang menjenguk, kata perawat itu pelan. "Apakah Anda?" Aku menggeleng cepat. "Aku hanya ingin melihatnya. Kami sudah tidak lagi bersama." Perawat itu mengangguk, lalu meninggalkan aku sendirian di ruangan itu. Aku berdiri di samping ranjang Ryan selama beberapa menit, memperhatikan wajahnya yang dulu begitu akrab tapi kini terasa begitu jauh. Dalam hati, aku berbisik, "Ini karmamu, Ryan. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan inilah hasilnya." Namun, meski aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku tidak merasa bersalah, ada bagian kecil dari hatiku yang tetap merasa pilu. Bukan untuk Ryan, tapi untuk diriku sendiri, untuk semua yang telah hilang dalam perjalanan ini. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang, menutup lembaran itu untuk selamanya. Di perjalanan pulang, aku memikirkan betapa kehidupan bisa berubah begitu drastis hanya dalam beberapa bulan. Ryan, yang dulu penuh semangat dan cinta, kini hidup dalam kesendirian dan penderitaan. Sedangkan aku, yang dulu merasa hancur dan putus asa, kini mulai menemukan kebahagiaan baru dalam hidupku. Karma telah berbicara, dan aku tidak lagi merasa perlu menanggung beban masa lalu. Beberapa minggu setelah kunjunganku ke rumah sakit, aku mulai merasa bahwa hidupku benar-benar telah berubah. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau terikat oleh rasa sakit yang pernah kurasakan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan ringan, seolah beban besar yang selama ini membebani pundakku telah hilang tanpa jejak. Meski begitu, ada bagian dari diriku yang tetap merenung tentang semua yang telah terjadi. Aku mulai menyadari bahwa pengkhianatan Ryan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Dulu, aku merasa bahwa kebahagiaanku bergantung sepenuhnya pada hubunganku dengannya. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain, di dalam diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di taman kecil dekat rumah orang tuaku, menikmati sinar matahari yang hangat. Ibu datang membawa 2 cangkir teh dan duduk di sampingku. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Lebih baik," jawabku jujur.
Aku tidak lagi merasa marah atau sedih, hanya lega. Ibu mengangguk, seolah ia memahami apa yang kurasakan. Kamu sudah melewati banyak hal, Nak. Dan kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Aku memandanginya, merasa begitu bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidupku. Mereka adalah pelindungku ketika dunia terasa begitu kejam. Sekarang, aku tahu bahwa aku tidak perlu takut untuk melanjutkan hidup. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku, pekerjaan yang memberiku kebebasan, dan hati yang siap untuk sembuh sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang belum pernah kulakukan sejak meninggalkan Ryan. Refleksi mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kami. Pada malam-malam yang tenang, saat rumah sunyi dan hanya suara angin yang terdengar, aku sering berpikir tentang 8 bulan yang kujalani merawat Ryan. Apakah aku melakukan hal yang salah? Apakah ada sesuatu yang bisa kuperbaiki? Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tidak. Aku telah melakukan segala yang aku bisa untuk Ryan. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, merawatnya tanpa pamrih, dan bahkan rela mengorbankan hidupku demi kesembuhannya. Namun, cinta sepihak tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ryan membuat pilihannya sendiri, dan aku tidak bisa disalahkan atas keputusannya. Mungkin karma memang adil. Ryan harus menjalani konsekuensi dari tindakannya, dan aku harus belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kuperbaiki. Tapi bagiku, pelajaran terbesar dari semua ini bukanlah tentang balas dendam atau keadilan. Pelajaran terbesarku adalah tentang mencintai diri sendiri. Aku mulai berbicara dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Mereka membawa cerita-cerita baru dan perspektif segar yang membuatku merasa lebih terhubung dengan dunia luar. Salah satu dari mereka bahkan memperkenalkanku pada seorang pria bernama Raka. Dia bukan seperti Ryan, tidak ada yang bisa menggantikan kenangan masa lalu. Tapi Raka adalah seseorang yang membuatku merasa nyaman, seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Kami mulai berteman, dan meski aku belum siap untuk hubungan serius, aku merasa senang memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan atau kemarahan. Aku telah belajar bahwa kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk menemukan diri kita sendiri. Aku tidak lagi merasa hampa seperti dulu. Aku merasa utuh. Suatu hari, aku kembali ke apartemen lama untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Ketika aku membuka pintu, aroma ruangan itu langsung membawa kenangan tentang Ryan dan masa-masa kami bersama. Namun, kali ini, aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa lega karena aku sudah berhasil melepaskan semuanya. Setelah mengemas barang-barangku, aku berdiri di tengah ruangan kosong, memandangi dinding-dinding yang dulu dipenuhi foto-foto kami. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, "Selamat tinggal, Ryan. Terima kasih atas semua kenangan indah yang pernah kita miliki. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidupku." Aku menutup pintu apartemen itu untuk terakhir kalinya, meninggalkan segala sesuatu yang pernah menjadi bagian dari masa laluku. Di luar matahari bersinar cerah dan udara terasa segar. Aku melangkah maju dengan keyakinan bahwa masa depanku masih penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun-tahun mendatang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi takut untuk mencintaimu, untuk bermimpi, atau untuk hidup sepenuhnya. Karena sekarang aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan.